Oke teman-teman trader dimanapun berada, pertanyaan sederhananya itu begini, kenapa trading itu butuh planning, butuh rencana. Jadi logika berpikir yang sering dipakai oleh para trader profesional itu kalimat singkat ini. If you fail to plan, then you have already planned to fail. Jadi kalau kita gagal di dalam membuat rencana, sebenarnya kita sudah merencanakan kegagalan itu sendiri. Sebenarnya kalimat ini tidak hanya dalam trading, tapi juga berlaku di semua sektor kehidupan. Pertanyaan selanjutnya itu eh, begini, apa sih yang harus kita rencanakan pada saat kita trading? Yang pertama itu what time to trade. Jadi Anda harus perhatikan jam berapa waktu yang paling cocok buat Anda di dalam melakukan trading. Jadi kalau kita trading sepanjang hari, sepanjang malam, nah biasanya banyak orang yang gagal karena dia mengalami uh, kelelahan secara fisik, nanti dampaknya kelelahan secara emosional. Nah, waktu trading terbaik itu ada 3 sesi. Jadi pertama adalah ASEAN Session yang identik bukanya market Sydney dan Tokyo. Jadi ini dimulai dari jam 5 pagi untuk market Sydney dan jam 7 pagi untuk market Tokyo. Jadi jam ramenya itu kalau untuk sesi pagi jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 10. Setelah itu biasanya pergerakan market atau volumenya tidak terlalu besar. Sesi yang kedua itu adalah London Session. Jadi identik bukanya market London Stock Exchange dengan perang put. Nah, biasanya ini dimulai dari jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, yang ketiga itu adalah New York Session. Jadi bukanya market Wall Street. Nah, karena data besar biasanya keluarnya itu jam 7.30. Jadi pergerakan harga itu dimulai dari jam 7.30, jam 9.30, jam 10 sampai jam 11 itu untuk New York Session jam-jam ramenya. Jadi nanti Anda pilih ya jam terbaik buat Anda untuk melakukan trading itu jam berapa. Nah, yang kedua, what pair to trade. Ini juga penting untuk Anda rencanakan. Saya misalkan begini, di ASEAN Session yang buka itu kan adalah mata uang tertentu, sementara mata uang yang lain itu kan tutup. Jadi misalnya untuk waktu Asia yang paling banyak diperdagangkan itu adalah New Zealand dollar, Australian dollar, dan Japan yen. Jadi kalau kita transaksinya itu Australian dollar yang diparingkan dengan Japan yen itu agak berat. Kenapa? Karena Anda harus memperhatikan ekonomi makro dua negara dalam waktu bersamaan. Sementara kan untuk informasi up to date-nya kan belum tentu kita dapat karena bahasanya beda. Jadi pairing yang paling ideal itu satu pairnya itu marketnya masih tutup, sementara pair yang satunya itu masih buka. Jadi kita fokusnya hanya ke satu ekonomi makro negara tertentu saja. Saya contohkan, kita trading GBP Japan Yen atau GBP Australian Dollar. Jadi GBP-nya ini kan masih close di sesi pagi. Sementara untuk Japan Yen dan Australian Dollarnya buka. Yang ketiga, Anda harus tentukan daily goal. Jadi daily goal ini adalah target hariannya. Misalnya target Anda 5% untuk uh, masing-masing sesi misalnya. Jadi ketika target Anda sudah tercapai ya Anda istirahat saja. Terus yang keempat atau poin yang keempat itu adalah number to trade a day. Jadi salah satu yang harus kita hindari di trading itu adalah over trade. Jadi biasakanlah tradingnya hanya 3-4 kali trade saja. Jadi kalau dengan 3-4 kali trade Anda sudah mencapai goal yang Anda tentukan, ya istirahat saja. Nah, yang kelima, Anda harus memiliki teknik entry dan exit point-nya. Jadi Anda harus tahu betul apakah Anda tradingnya pada saat market sedang trending, apakah Anda uh, entry-nya ketika reversal dan seterusnya. Jadi Anda harus temukan satu style yang paling cocok dengan Anda. Terus poin yang keenam, risk to reward rasionya. Jadi perbandingan antara risiko dengan profitnya uh, jangan sama. Jadi profit minimal banget itu adalah 1:2. Jadi kalau Anda resikonya $100,
maka target profitnya itu diusahakan $200 atau lebih. Nah, yang terakhir lot size-nya every trade. Jadi pastikan lot size atau jumlah lot yang Anda transaksikan itu tidak memberikan risiko besar terhadap money management Anda. Nah, untuk masing-masing poin ini nanti saya akan buatkan video tutorial tersendiri yang disertai dengan contoh konkretnya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya sharing singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas nanti teman-teman bisa hubungan saya di nomor WA 0813 1768 2130. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.